Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat USU, perkenalkan nama saya Aya sebagai host di podcast ketiga USU Podcast, UCAS USU Podcast yang akan membahas terkait podcast USU Green Campus, di mana tema kita kali ini adalah terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, sedikit mungkin saya perkenalkan dulu apa sih USU Green Campus itu. Jadi USU Green Campus sendiri merupakan upaya USU untuk menjadi kampus hijau. Nah, ini sudah dilakukan dari tahun 2017 di mana USU Green Campus ini join dengan kegiatan yang bernama UI Green Matrix. Nah, pada pemeringkatannya di UI Green Matrix, USU berhasil memperoleh peringkat ke-11 dari 55 universitas, dan tahun lalu di tahun 2020 USU telah memperoleh peringkat masih di peringkat 11 tapi ini pemeringkatannya naik karena telah diikuti dari 88 universitas lainnya. Nah, USU terus berikhtiar untuk memperoleh peringkat yang lebih baik dan berusaha mengupayakan menjadi kampus hijau baik secara global maupun di lokal. Jadi sehingga pada podcast kali ini kita mengundang startup dan organisasi nirlaba. Sudah bersama kita sendiri ada dari Roda Hijau dan dari Aksata Pangan. Nah, kami ucapkan selamat datang. Dari Roda Hijau sendiri sudah ada foundernya Mbak Kristela Suwongso, dan dari Aksata Pangan sudah ada juga dari Bang Muhammad Yani Alanwari. Mungkin untuk Abang dan Kakak boleh perkenalannya dulu, apa sih dari Roda Hijau itu? Dari Kak Kristela dulu mungkin perkenalan. Halo semuanya, salam kenal, saya Kristela dari Roda Hijau. Kami di Roda Hijau berfokus pada pengelolaan sampah Kota Medan, dan kami mempunyai visi untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah di Kota Medan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Terima kasih Kak Kristela. Oke, kalau dari Bang Bang Alan sendiri, silakan diperkenalkan. Terima kasih, nama saya Alan dari Aksata Pangan. Aksata Pangan merupakan organisasi nirlaba yang beraktivitas sebagai food bank atau bank makanan di Kota Medan. Aktivitasnya juga berupa pendistribusian makanan, redistribusi makanan, dan penyimpanan makanan. Kita menerima makanan berlebih dari berbagai sumber, kemudian kita menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar Kota Medan. Oke, terima kasih perkenalannya. Mungkin kita cerita sedikit dulu ya terkait dengan Roda Hijau dan Aksata Pangan sendiri. Ini bermulanya gimana sih Kak? Sebagai foundernya gitu ya. Boleh. Gimana dari awalnya itu gimana sih permulaannya ada Roda Hijau ini gitu? Ya, Roda Hijau itu awalnya di tahun 2017 ya, terbentuknya secara informal. Dimulai dari perbincangan dengan teman-teman aja, lu risih nggak sih soal sampah? Iya ya kan, gitu-gitu aja, dan terbentuklah satu tim. Kami tim yang siap kerja, mindsetnya sih siap kerja ya. Jadi bukan komunitas yang hangout banyak plannya, enggak sih. Kami pengen langsung mewujudkan satu pilot project, namanya anak baru tamat kuliah masih berapi-api ya kan, planningnya masih kurang. Tamat kuliah gitu. Dari mana kalau boleh tahu Kak? Ya, kebetulan dari luar, dari Amerika. Iya, okay. Jadi dari universitas apa Kak kalau boleh tahu? Karena jarang-jarang itu ya balik ke sini terus langsung peduli lingkungan di Indonesia gitu, maksudnya apalagi di Kota Medan gitu. Ya, gimana tuh? Dari University of Colorado at Boulder. Iya. Jurusannya teknik lingkungan. Jurusannya teknik lingkungan juga. Iya, memang concern di bidang sampah sih. Jadi ngambil jurusan itu. Nah, balik lagi ke Roda Hijau, ya udah terbentuk dengan teman-teman komunitas di 2017. Kami terus berkegiatan layaknya komunitas lain juga, ada aksi bersih lah, ada kegiatan edukasi, seminar, talk show, dan mulai berkembang dari feedback yang kami terima. Jadi dari masyarakat yang sudah kami edukasi, bagaimana mereka memilah sampah di rumah, mereka bertanya kembali, udah kami pilah, kami salurkan kemana? Baru dari sana kami mulai program hari angkut gitu. Iya. Kami ini berapa orang Kak dari awalnya? Awalnya itu 7. Iya, dari berbagai latar semua. Oke. Jadi dari komunitas dulu kan dia ya. Dari kepedulian lingkungan dulu Kakak dan bersama teman-teman, baru yuk kita buat ini startup gitu ya. Iya. Gitu ya. Masih komunitas dulu. Komunitas dulu. Terus beriring jalannya waktu, apa sih yang bisa kami tawarkan ke masyarakat gitu. Jadi berkembang, ada layanan masyarakat dan ada juga layanan untuk swasta. Nah, ketika kami udah menerima tawaran
dia dari swasta itu baru kami memikirkan kayaknya ada potensi kita harus jadi startup gitu. Iya. Ya dari hal yang baik dulu ada potensi langsung sikat gitu ya. Opportunity. Bener harus. Oke. Iya, gitu. Oke, thank you perkenalannya tadi. Oke, kalau dari Bang ini sendiri, Bang Alan sendiri gimana tuh awal mulanya si Aksata Pangannya? Ya, jadi awalnya di tahun 2018. Kebetulan bukan saya foundernya, tapi ada teman saya. Itu teman saya ini foundernya menginisiasi gerakan berbagi makanan ke masyarakat yang membutuhkan. Mengumpulin teman-teman pada waktu itu di tahun 2018 akhir. Ini teman apa nih? Kalau Kak Kristela tadi kan dari teman SMA ya? Enggak, kuliah? teman SD bahkan. Oh, dari SD ya? Wah, gila ya, masih kuat pertahanannya, good. Dijaga ya temannya. Kalau dari Bang itu? Kalau kita awalnya dari teman-teman SMA. Oh, SMA, oke. Ngumpulin, kemudian ngebentuk satu gerakan berbagi makanan. Nah, pada saat itu 2018 kita mulai beraktivitas, kita membagikan makanan-makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain, dari tempat masyarakat, kemudian dari lembaga-lembaga tertentu misalnya. Kemudian berjalan seiring waktu di tahun 2019, karena kita aktivitasnya juga memproduksi makanan, kita bertemu dengan salah satu donor yang mendonasikan telur yang tidak layak dipasarkan lagi, tetapi masih dalam kondisi yang sangat baik, masih bisa dikonsumsi. Beliau nggak tahu mau diapakan, didonasikan kepada kita, dan pada saat itu juga, pada saat bersamaan kita juga sadar di bahwasannya ada banyak potensi di luar sana. Mungkin bahan makanan yang tidak layak lagi dipasarkan, tapi ternyata masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian kita mulai sadar bahwasannya ada isu tentang sampah makanan. Pada saat itu kita akhirnya berkembang, kita ada program penyelamatan makanan dari event-event, dari wedding. Kemudian seiring berjalan waktu lagi sampai 2020 di awal-awal Indonesia menghadapi pandemi, kita masih beraktivitas merespon kondisi pandemi. Kita membagikan bantuan berupa sembako, bantuan makanan ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kita dikontak oleh salah satu perusahaan yang juga ingin merespon kondisi pandemi di wilayah Kota Medan gitu. Pada saat itu kita menyadari bahwa ada potensi untuk kita menjadi lebih besar lagi, untuk menjadi food bank seperti sekarang ini. Dan itu diinisiasi di 2020 dan mulai beraktivitas secara aktif di 2021 ini sih. Dan kita saat ini tadinya awalnya komunitas, sekarang kita berupa yayasan. Berarti komunitasnya itu di tahun 2018 ya? 2018. Dan itu gabungan anak SMA atau udah tamat berarti? Pada saat itu kita udah pada tamat-tamat kuliah sih kebanyakan. Lulus dari mana? Kalau saya sih dari lulusan Teknik Lingkungan USU. Wah, tahun berapa? Angkatan berapa? Saya kebetulan angkatan yang pertama tahun 2012. Keren banget Bersinar ya, jebolan. Langsung ya dari Teknik Lingkungan USU loh ini Sobat USU. Jadi 2012 terus tamat bertemu teman-teman ya, dikasih komunitas dulu gitu ya. Iya, betul. Jadi memang udah care dengan kebetulan dari Teknik Lingkungan jadi sekalian ya. Wah, terpakai gila ya. Jadi langsung jadi organisasi Nirlaba tadi di 2021-nya gitu loh. Iya. Kita organisasi nirlaba tapi badan hukum yayasan. Oh, oke. Berarti tapi tadi yang di komunitas namanya sama? Kebetulan sebelumnya namanya Food Truck Sedekah. Ketika kita menginisiasi food bank, kita mengganti nama jadi Aksata Pangan. Oh, berarti salah satu programnya itu ada itu ya kalau nggak salah ya? Iya, akhirnya setelah kita mendirikan entitas yang lebih besar lagi, Food Truck Sedekah ini yang bagian dari kita sebelumnya itu jadi bagian program dari Aksata Pangan itu sendiri gitu. Oh, oke. Berarti di satu pihak mencegah sampah, di satu pihak untuk mengelola sampah. Iya. Ya, keren ya. Jadi kita ini jangan-jangan ini udah pernah bermitra juga kan? Karena satu ini mengelola. Ini mana tahu food banknya gimana nih? Udah pernah kerjasama belum? Sering ya kita ya. Sering. Udah sering. Wah, apa kegiatannya nih? Kalau contohnya itu waktu itu? Kita kerja sama untuk talk show ya. Iya, pertama kali. 2000 berapa itu ya?
2019. Untuk talk show, kemudian ya udah oper-operan gitu karena kita mainnya di bidang persampahan ya. Jadi kalau ada mungkin nanti kita bahas lebih lanjut yang itu dari di pertanyaan selanjutnya kita simpan dulu itu ya. Oke. Jadi mungkin ini sedikit saya balikan ya karena topik kita itu kan terkait pengelolaan sampah berkelanjutan. Jadi ini kan concernnya pertama kita lihat bahwa di Indonesia sendiri nih awal mulanya itu kan kita lihat bagaimana pengelolaan sampah karena kita terkait pengelolaan sampah jadi kita mau bicara sedikit dengan sampah. Kalau kita lihat di tahun 2018 itu sampah yang menumpuk secara nasional itu ada sekitar 64 juta ton ya. Dalam 2 tahun saja ini naik 3 juta ton. Kalau kita lihat ya dan 60%-nya itu merupakan limbah rumah tangga yang mana mungkin agak mendekati ya kalau sebelum masuknya si Aksata Pangan ini kan bahaya ya limbah rumah tangga karena di situ kan ada makanan-makanan yang juga. Nah ini mungkin saya sedikit mau tanya nih menurut kakak dan abang, kakak Kristela dan bang Alan sendiri ini terkait problem ini apa sih sebenarnya faktor penyebab menimbunnya sampah terutama di kota Medan. Jadi mungkin dari kak Kristela dulu boleh bantu jawab? Boleh ya kalau sebagai informasi di kota Medan setiap harinya menimbulkan 2000 ton sampah. Dan dominannya ya berdasarkan hasil riset juga sekitar 40 sampai 60% itu merupakan sampah organik. Jadi memang faktor sampah organik ini ya dari rumah tangga sangat berdampak pada komposisi sampah kita. Otomatis apa yang harus kita kelola juga sesuai dengan komposisi itu, jatah-jatah itu juga. Terkait penimbunan, ya ini sudah masuk ke bagian pengelolaan. Ada bagian peran masyarakat bagaimana sih supaya sampah itu nggak ditimbun karena bukan karena kadang masyarakat yang menimbun sampah itu. Benar-benar saya lihat juga udah kayak ada 1000 titik sendiri ya di kota Medan itu kayak di Jalan Gatsu, Sisingamangaraja dan lain-lainnya. Gitu-gitu. Jadi ya, bagian hulunya ini adalah bagaimana masyarakat bisa diedukasi, sadar dulu bahwasannya itu nggak boleh mau apapun cerita ya. Ini namanya juga sistem layanan pengelolaan sampah. Nah, bagaimana kita menyiapkan, kita itu apakah dari pemerintah, apakah dari Roda Hijau, bagaimana kita bisa mengelola nih sampahnya dari segi sarana prasarananya. Jadi satu sisi bagian edukasi, kesadaran masyarakat, satu lagi itu bagian pengelolaannya, teknisnya itu. Itu salah satu faktor ya supaya sampah tidak tertimbun tergeletak di jalan gitu aja. Ya berarti membantu secara teknis dan edukasinya ya dari Roda Hijaunya sendiri. Kapasitasnya apa nih kayak contoh Roda Hijau, mungkin kami bisa edukasi, kami juga bisa bagian operasionalnya. Itu Aksata Pangan mungkin bagian edukasi dan satu penanganan ya, pengurangan pencegahan penanganan kok bagian kami udah pengelolaan gitu. Okay. Yang masuk itu udah sampah gitu. Padahal yang ke Aksata Pangan belum tentu sampah ya. Mencegah gitu ya. Oke, mungkin langsung kita lempar dari Bang Alan sendiri gimana? Kalau ditanya faktor pemicunya ya karena dominan juga yang data yang disampaikan bahwasannya dari limbah itu di bagian rumah tangga ya, dari sektor rumah tangga. Pemicunya saya pikir itu karena kita di consumer level ini memang minim akan edukasi mengenai tentang produksi sampah juga mungkin bisa dikatakan karena ketika kita melihat khususnya lagi secara spesifik itu sampah makanan itu paling banyak itu di tingkat konsumen, di tingkat kita lah sebagai penghasil sampahnya. Nah, hal yang membuat itu terjadi karena kita memang minim edukasi bahwasannya kita harus senantiasa menjaga jumlah makanan yang kita sediakan itu juga harus sesuai dengan yang kita akan konsumsi. Kemudian kita juga memperhatikan mungkin expired date, best before date gitu untuk mencegah bahan-bahan makanan atau bahan-bahan di rumah tangga itu menjadi sampah dan berpotensi menjadi limbah rumah tangga itu tadi gitu. Jadi memang bagian utamanya kalau di consumer level saya pikir itu edukasi yang paling utama memicu adanya potensi-potensi sampah yang bisa dihasilkan dari sektor rumah tangga. Mungkin bisa saya tambahkan juga setelah kita sadar kita memasukkan sampah, kita juga perlu mampu gitu, dimampukan dapat wawasan bagaimana kita bisa mengolah sesuai dengan kapasitas kita. Kayak contoh di rumah tangga itu sebetulnya sampah organik ya bisa diolah jadi kompos sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya ya. Misalkan ada yang halaman gitu, dia mungkin bisa ada lubang biopori gitu. Untuk yang serumah ada 5 orang, mungkin tong komposter yang berapa liter itu bisa dia pakai. Jadi selain
edukasi, dia tahu, dia sadar tentang lifestyle dia juga mampu mengelolanya gitu. Berarti ini edukasi dari Roda Hijau dan Aksata Pangan pun juga ada edukasi seperti itu ya, tidak hanya pengelolaan dan pencegahannya aja ya. Betul, itu harus terus disoundingkan, Iya, apalagi lifestyle soal 3R itu seputar bagaimana kita bisa mengamankan nih flow sampah yang sebelum dia jadi timbulan sampah gitu. Dari materi itu kita harus reduce, reuse, dan recycle dulu. Ya. Jadi memang meningkatkan dulu ya bahwa bagaimana sampah itu bisa ditahan atau bisa digunakan kembali ya sebelum jatuhnya tadi ke pengelolaan sampah yang dibantu Roda Hijau atau kalau untuk makanan ya konsumsi dulu secukupnya, nanti kalau enggak baru ada kita bantu kita bisa bantu, tapi jangan yang udah nggak layak ya gitu ya. Iya, betul. Bener ya. Oke, jadi kalau kita bicara itu tadi faktornya, jadi progres apa jadi untuk pengurangan sampah yang udah kakak dan abang aplikasikan gitu. Jadi maksudnya bagaimana pengelolaan sampah berkelanjutan yang dilakukan oleh startup abang dan kakak gitu. Gitu dari Kak Kristela dulu mungkin. Kalau dari kami Roda Hijau, kami ada menyediakan layanan untuk masyarakat hari angkut. Untuk sekarang sih khusus mengangkut sampah jenis daur ulang dan sedang kami kembangkan pengolahan organik. Karena kami tahu lagi-lagi ya ada saja keterbatasan kita untuk mengelola sampah. Iya benar-benar. Jadi mungkin ini bisa jadi layanan yang dipakai oleh masyarakat Kota Medan. Selain itu kami juga menyediakan layanan untuk swasta ya, karena kami juga perlu mengembangkan. Selain hidup ya mengembangkan ya pasti ya. Mengembangkan pengelolaan sampah itu sendiri. Jadi ada batasan, kayak pemerintah pasti dia ada batasan yang dia belum bisa masuk. Nah, ada juga batasan untuk komunitas dia belum bisa masuk, tapi startup bisa masuk. Nah, di situ kami mengembangkan, intinya sih tetap aktivitasnya seputar pengelolaan sampah yang lebih baik lah. Oh iya, berarti kalau dari kakak sendiri fundingnya itu dari jasa yang kita tawarkan. Oh gitu. Jadi itulah kayak mitra gitulah ya dengan yang swasta tadi gitu juga ya. Tapi kalau yang lain masih for free untuk masyarakat, for free karena kami kan nice banget ya. Karena kami berangkat dari komunitas juga ya. Ini adalah bentuk inisiasi, kepedulian ya. Iya, bentuk kepedulian dan sebetulnya dari kami menjalankan ini juga mencerminkan people power sih, grassroots movement itu. Ketika kita bersatu, bisa kok dijadikan satu sistem. Dan hari angkut itu adalah satu cerminan. Gitu. Iya, jadi yang kalau di hari angkut sendiri itu bagaimana pengelolaan sampahnya? Apakah ada di pemilahan atau syarat tertentu nggak gitu supaya bisa diangkut? Ya, jadi dari masyarakat mereka memilah khusus jenis daur ulang untuk sekarang yang kami angkut. Nanti sebulan sekali di Roda Hijau itu akan umumkan via sosmed. Kami akan ke rute mana-mana aja. Bisa dibilang nggak sih yang daur ulangnya itu gimana? Mungkin biar lebih jelas sobat usunya. Jenis daur ulang, contohnya plastik, kertas, logam, kaca. Itu bisa kami terima. Nah, jadi dari sana mereka sudah kumpulkan, nanti kami akan keliling dan kami akan angkut. Setelah itu kami akan oper ke mitra operasional kami. Nah, jadi ada nih potensi di masyarakat yang bisa mengelola sampah. Mereka lah yang jadi mitra operasional kami. Itu contohnya yang sebelumnya mereka memulung atau sebagai tambahan masukan itu mereka mengutip sampah dan membersihkannya segala macam untuk dijual ke tukang butut gitu ya. Nah, itu yang kita berdayakan. Ayo jadikan kelompok, ayo kita bisa sama-sama dari Roda Hijau akan memberi input. Nah, bagian Bapak Ibu nih yang mengelolanya gitu. Jadi ada pemberdayaan di masyarakat di mana kapasitasnya itu cukup. Karena selama ini kita lihat dari layanan kebersihan kan diangkut bye-bye gitu ya, sampahnya ada ke TPA gitu ya. Nah, sini ketika kami terima, kami tahan dulu. Bagaimana bisa dikelola lebih lanjut sehingga yang keluar ke TPA itu sedikit. Wah, keren. Berarti nggak hanya untuk peduli lingkungan, juga untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Harus sama-sama ini bener, banyak keren, untuk tackle jadi satu kayak problem. Stakeholdernya tuh ada semua ya. People power. Ya benar. Oke, itu keren banget sih memang people power. Oke, kalau dari Bang Alannya sendiri gimana? Kalau berbicara tentang pengelolaan sampah, saya pikir kita sama-sama sepakat bahwasannya hal yang paling pertama kita lakukan itu pengurangan di sumbernya dulu gitu. Ketika sudah mengupayakan pengurangan dari sumbernya, tapi tetap ada sampah yang dihasilkan gitu, atau bisa dibilang potensi lah
khususnya spesifik lagi untuk sampah makanan, itu ada teorinya, hierarkinya, bahwasannya pertama kita sumbernya dulu harus mengurangi, reduce dulu. Kemudian ketika kita tidak bisa sudah mengurangi tapi masih ada potensi menjadi sampah dan masih layak lagi ini makanan ini yang berpotensi jadi sampah, itu kita donasikan ke masyarakat membutuhkan, ke tetangga kita gitu, ke saudara-saudara kita. Nah, aktivitas atau tepatnya disitulah aktivitas Aksata Pangan berada gitu. Ketika kita menjembatani dari makanan-makanan yang berlebih tadi, kita distribusikan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, ke tetangga-tetangga kita, di komunitas kita gitu, di orang-orang terdekat kita. Nah, ketika sudah dilakukan hal itu, tapi kemudian tetap ada potensi atau ada sampah yang dihasilkan dari aktivitas food bank, kemudian kita akan mencoba untuk memberikan makanan itu tadi ke hewan-hewan ternak gitu. Ketika sudah tidak bisa lagi diberikan untuk hewan ternak, mungkin bisa untuk keperluan industri, atau ketika itu nanti sudah tidak bisa lagi baru dikomposkan. Kemudian kalau sudah tidak bisa dikomposkan lagi, baru mungkin akan diproses di TPA gitu. Jadi aktivitas kita sih adanya di bagian pencegahan, bagaimana potensi sampah makanan ini tadi jangan sampai menjadi sampah gitu. Masih bisa loh kita salurkan kembali lagi. Nah, kita ada di bagian itu dan kita menawarkan lah layanan itu tadi gitu. Berarti tadi memang sifatnya cegah dulu, jangan sampai ini jadi sampah. Ya, betul. Tapi ya apa boleh buat, terkadang juga mana tahu berlebih. Jadi ya inilah tadi yang akan disalurkan lagi ke mitra lainnya mungkin ya, untuk penggunaan jadi kompos dan lain-lain gitu ya. Oke, keren banget. Jadi kalau gitu gimana sih respon masyarakat terkait ini untuk Bang Alannya sendiri? Maksudnya setelah yang ini pengenalannya gimana? Dari masyarakatnya responnya gimana? Kalau respon dari masyarakat sih sangat baik ya, karena kita kan menjebatani ini ada yang berlebih dengan yang berkekurangan gitu. Oh ya, karena bekerja sama tadi ya, mitranya tadi ya. Ke orang-orang yang berkekurangan ini tentu saya sangat mengapresiasi dan sangat senang juga ketika diberikan bantuan berupa makanan yang masih layak, masih baik lah gitu. Respon mereka sangat senang karena itu udah jadi isu yang berbeda lagi gitu. Itu udah jadi isu tentang kelaparan, itu ada isu kemiskinan juga di dalamnya gitu. Dan di saat bersamaan kita coba mengintervensi kedua isu itu tadi gitu. Sampah makanan, kemudian kemiskinan, kelaparan, itu tadi sangat berkaitan di aktivitas kita. Makanya tadi itu ada yang programnya tadi ya, food truck sedekah sama food heroes ya. Iya, itu tadi ya. Pada dasarnya kita memang menjebatani yang berlebih dengan yang berkekurangan itu tadi gitu. Aktivitas kita itu menjebataninya berupa mendistribusikan kembali makanan yang berlebih, kemudian kita juga menyimpan dulu apa makanan yang didonasikan ke kita sebelum kita distribusikan lagi gitu. Ini mitranya gimana ya, sifat mitranya? Ada nggak gitu? Maksudnya apakah gimana nih caranya orang kalau mau ikutan join di food truck sedekah atau yang satu lagi tadi food heroes-nya itu gimana? Oke, jadi pada prinsipnya sistem kerja food bank kita itu O2O atau organisasi ke organisasi, dan kita direct distribution gitu udah. Kalau misalnya O2O itu kita memang bekerja sama bermitra dengan organisasi-organisasi, kita sebutnya frontliner organization, organisasi garda terdepan kita yang membantu kita untuk menjangkau masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah tertentu atau mungkin masyarakat-masyarakat binaan organisasi tertentu. Nah, kita menyalurkan donasi berupa makanan atau bahan makanan itu tadi ke organisasi tersebut gitu. Kalau untuk yang direct distribution-nya, kita biasanya itu tadi di program food truck sedekah itu kita datang ke lokasi-lokasi masyarakat miskin, masyarakat prasejahtera, kemudian kita mendistribusikan langsung makanan di situ. Kita beraktivitas di situ. Kalau yang untuk food heroes sebenarnya itu O2O juga, tapi kita menyelamatkan makanan dari sumber kalau saat ini kita bekerja sama dengan bakery dan restoran gitu. Kita menyelamatkan produksi roti yang berlebih pada hari itu, karena bakery kan cenderung fresh, ya. Fresh, selalu fresh gitu kan. Kemungkinan
tetap ada kemungkinan ada yang berlebih gitu. Nah, yang berlebihnya itu kita salurkan ke lembaga-lembaga mitra kita, ke organisasi yang bekerjasama dengan kita, juga ke lembaga yang menjadi target atau sasaran kita, kayak panti-panti sosial, panti asuhan anak gitu-gitu. Berarti ini pergerakannya, kalau gitu misalnya nih ada yang individu yang mau menghubungin, itu bisa nggak? Atau harus organisasi? Karena tadi kan O2O. Oh ya, bisa. Kalau dari sumber donasinya kita membuka untuk semua kalangan ya, semua sektor, mau individu kalau mau mendonasikan makanan yang berlebih bisa, lembaga, perusahaan itu sangat bisa sih. Jadi mau di organisasi ataupun perseorangan bisa mendonasikan ke food bank. Oke. Terus yang kayak tadi mitra itu berarti ya biasa ya perjanjian dulu bahwa ini kami akan terima, tapi tadi dengan tanda kutip harus di hari yang sama ya, maksudnya masih layak yang penting makanannya ya. Iya, benar. Berarti kita dari Aksata Pangannya juga harus menjaga benar-benar ya quality makanannya itu yang akan diinikan ya. Itu menjadi poin, stressing point yang bagi kita sih, yang harus terus ditingkatkan gitu. Iya. Bagaimana menjaga kualitas produknya. Iya, oke. Berarti ini nih masuk tadi yang kita simpan. Kemitraannya gimana nih? Mungkin bisa share sedikit nih contohnya. Jadi kan karena tadi satu mencegah, satu ini yang mengelola sampahnya kalau ada. Tapi kan yang dari Aksata Pangan ini tadi kan sampah makanan. Kalau dari kakak sendiri kan tadi yang bukan makanan ya, atau gimana nih ceritanya? Bisa lingkup masuk sih, tapi dalam topik kemitraan ya dari edukasi kita juga pernah, yang diajak sama Food Truck Sedekah waktu itu ya. Tahun berapa itu? 2019. Iya, dari talk show, dan ya mulai masing-masing tuh kayak dari Roda Hijau ada yang hubungin, aku dari bakery, aku ada sampah makanan, kalian apain gitu. Bentar, bakery berarti masih bisa dikonsumsi kan? Aksata Pangan aja itu, gitu. Jadi kayak saling ngelempar klien atau mitranya gitu ya. Ada juga kita pendampingan masyarakat ya, skala lingkungan itu kebetulan juga di kawasan yang ya masyarakatnya tergolong prasejahtera, dan ya itu kami ada ngajak Aksata Pangan juga untuk berbagian di sana. Oke, berarti kerjasamanya ya lah sama di Kota Medan ya. Harus misalnya kita cycling pokoknya dari satu circle ya. Tapi memang ini keren banget, tadi saya lupa ya, di tahun 2019 itu baru mulai kan ya. Maksudnya mau menuju yang ke yayasannya gitu kan, dari komunitasnya. Bayangkan ya itu ya kan Kak Kristela, itu kan kalian ini bekerja ketika pandemi juga kan, ibaratnya gitu ya. Orang yang lain itu kayak santai menjaga kesehatan, tapi kalian masih tetap peduli gitu. Itu keren banget sih saya rasa. Iya. Oke. Terus apa tadi yang kayak upaya yang untuk mengedukasi masyarakat terkait sampahnya ini tadi gimana ya? Atau bentuk edukasi yang bisa mungkin Kakak ceritakan dan bisa diterapkan di lingkungan kampus, karena kita kan sendiri ini kan di USU kita mau bahas ini ya, pengelolaan sampah berkelanjutan. Kalau dari Kak Kristela gimana nih terkait sampah yang bisa kita pengelolaan terkait di Universitas Sumatera Utara sendiri? Pastinya penanganan di kampus itu harus berbeda dengan penanganan di masyarakat. Ya, karena karakter sumber sampah itu contohnya udah mahasiswa-mahasiswi yang taat peraturan ya kan, yang bisa diajak untuk ayo jalankan satu program, ayo partisipasi dalam satu program. Nah, jadi sebetulnya cenderung lebih gampang ya kalau saya lihat dari skema pengelolaan sampah di kampus itu, kita bisa buat program seperti recycling program, dan kita bisa pastikan sarana prasarananya itu lebih baik lah. Kayak kalau di luar kan kita takut kecolongan lah, entah apa ya. Di sini kita bisa set bin terpilah, kualitasnya lebih bagus dan itu dipakai. Iya, itu salah satu indikator sih di yang UI Green Matrix ini sendiri tadi ya. Bahwa harus ada yang tadi juga recycling. Jadi setelah terpilah baru kita bisa manfaatkan ya kan, sesuai dengan jenisnya. Kayak contoh yang terpilah itu sampah organik, mungkin bisa ada pengolahan untuk kompos, karena USU kan juga green ya, tempatnya ada ruang terbuka hijau, membutuhkan kompos. Nah, untuk sampah jenis lainnya daur ulang, apakah di sini ada tempat pengelolaan yang memilah lebih spesifik lagi, jadi nanti itu bisa dijual ke industri daur ulang. Jadi ada ekonominya balik lagi ke yang mensupport pengolahan di kampus. Dan untuk residunya ya kalau bisa dikelola di sini baik, kalau
belum bisa ya mau nggak mau harus ke TPA. Tapi setidaknya pun itu sudah berkurang, jauh berkurang daripada yang 100% ke TPA kan. Dan saya juga usulkan untuk ada audit yang continue. Jadi kita bisa tahu nih apa yang kita produksi, komposisinya apa, berapa timbulannya, dan kita bisa tracking tuh dari mana sih sumbernya gitu. Contoh sampah jajan. Apakah dengan kita buat kantin sehat gitu yang tidak berkemas, yang tidak ada kemasan, bisa ngurangin sampah dan juga kualitas makanan lebih baik gitu untuk mahasiswa-mahasiswi sini. Tapi kalau yang di kampus mungkin ya paling banyak ini ya, apalagi mungkin sekarang karena pandemi kita nggak tatap muka, nggak banyak kertas. Tapi sebelumnya itu kan kertas paling banyak itu ke kertas ya. Itu kalau gitu edukasi terkait kertas nih apa yang bisa dinyatakan kalau terkait pengelolaan sampahnya? Dari Roda Hijau ada nggak sih edukasi terkait itu? Maksudnya yang recycle-nya? Bisa ya, dari kita pastinya pencegahan dulu kan, reduce dulu kan, itu ke semua fakultas, misalkan bagaimana kita go paperless dari pengurangan, dan kita bisa bina juga dari segi pengelolaannya sampah itu yang jenis kertas pengelolaannya harus seperti apa, penyimpanannya harus seperti apa. Oke. Kalau dari Bang Alan sendiri gimana? Kalau kita sih edukasinya memang fokusnya juga untuk menyadarkan masyarakat juga bahwasannya isu sampah makanan itu juga isu yang sangat penting juga di masyarakat itu. Bukan hanya pengelolaan sampah aja ya, tapi secara spesifik juga pengelolaan sampah makanan juga penting gitu. Karena banyak sumber daya juga yang disia-siakan ketika ada sampah makanan yang dihasilkan. Nah, sesuai juga dengan sasaran kita bahwasannya rentang usia mahasiswa itu kan rentang usia yang produktif lah bisa dibilang itu di masyarakat. Nah, mereka juga bisa jadi salah satu sasaran kita juga bahwasannya menjadi penggerak juga di lingkungannya atau di komunitasnya, dalam hal ini di kampus mungkin ya, menjadi food driver atau penggerak makanan juga, mengumpulkan makanan yang berlebih mungkin dari aktivitas di kampus, kemudian bisa menghubungi kita, mengontak kita food bank untuk menyalurkan makanan ke masyarakat yang membutuhkan, ataupun kalau mau mengcopy cara kerja atau sistem kerja kita untuk dilaksanakan di kampus, saya pikir pun bisa dan boleh-boleh aja gitu, malah lebih baik gitu kalau misalnya bagusnya ada si Mitra ya Kak ya. Kita coba ya, karena kan dipikir-pikir juga kalau kita bilang sampah makanan, bukan sampah sih ya, kayak misalnya ada kegiatan mungkin sekarang karena udah daring semua, tapi kan ketika luring mungkin rapat dan meeting dan lain-lain, memang kan biasa kita pasti memesan lebih gitu ya. Nah, ini mungkin kalau ya lebihnya ini yang langsung udah kerjasama dulu ya. Bahwa kalau memang lebih bisa dibantu dengan Aksata Pangan kan kenapa enggak gitu ya kan. Boleh. Gitu. Yang penting jangan sampai jadi sampah, jangan dibuang. Iya, enggak gitu lah. Makanya maksudnya ya udah tentukan ini ada hari ini, kemungkinan ada cara ini, kan kayak dibilang Aksata Pangan itu kalau bisa ya langsung ya fresh, maksudnya 1 hari. Jangan sampai itu enggak layak lah pokoknya. Iya, betul. Jangan yang udah kalau dibuka sisa ya jangan juga dong ya kan gitu kan jangan. Iya. Oh, mungkin tadi kembali lagi sedikit ke program tadi ya. Kan itu boleh dijelasin dikit dong Kak, tadi yang terkait hari angkut sama aksi bersih itu gimana? Iya. Jadi untuk program di Roda Hijau kami bagi 2, ada yang untuk masyarakat dan ada untuk swasta. Dan untuk masyarakat itu ada layanan hari angkut di mana kami keliling jemput yang jenis daur ulang aja dulu saat ini. Dan juga kita biasakan minimal setahun sekali aksi bersih. Kami juga ada ikutan kegiatan global yaitu World Cleanup Day, gerakan aksi bersih sedunia. Nah, di situ kami mengkampanyekan kita ya selain memanage dari rumah, kadang ada juga masyarakat yang dia terjun dengan kebersamaan, dia experience mengalami gitu ya, ngutip sampah, bersih, dia baru sadar, oh banyak juga ya sampah di luar sana gitu ya. Dan sumbernya dari mana ya? Dari rumah sebetulnya, dari konsumsi pribadi. Nah, mudah-mudahan dari itu sih bentuk kampanye. Itu dari untuk masyarakat, dan untuk yang swasta kita juga menyediakan jasa pengangkutan dan pelaporan. Biasanya kan sampah kalau diangkut oleh layanan angkut lainnya
cuma diangkut dan udah nggak kelihatan lagi gitu ya, dibawa ke TPA selesai. Nah di kami itu masih ada pemilihan lebih spesifik dan ada pencatatan, sehingga kami bisa kasih feedback ke klien kami bahwasannya oh sampahnya yang diproduksi sebulan ini banyakan kertas atau banyakan plastik gitu. Dari hasil itulah baru mereka tahu apa yang mereka harus benahin. Jadi ada jasa itu juga. Berarti pencatatan itu juga ya. Jadi Iya, penelitiannya bisa nih reporting. kita cari data dari roda hijau nih. Iya betul. Kan mitra kan kalau nanti jadinya mitra ya. Iya. Selain itu juga ada jasa pendampingan masyarakat, khususnya untuk perusahaan yang ada CSR-nya ya. Mereka kan sudah skala lingkungan sudah agak besar. Benar. Nah di situ kami bisa mendampingi jadi fasilitator bagaimana di lingkungan ini bisa dikelola sampahnya dengan baik. Iya. Okay. Itu tapi kalau misalnya yang terkait yang hari angkut itu gimana sih kalau misalnya ada yang mau ikutan, ada yang gimana sih caranya? Biasanya kami sudah tetapin rutenya ya. Okay. Sudah tetapin rutenya, kami akan upkan di sosial media dan ya netizen boleh hubungin silakan gitu. share ya, kita bisa share. Mungkin Mungkin nanti kita akan bantu deh ya ini kontak-kontak untuk menghubungi roda hijau dan Aksata Pangan ya, karena ini kan salah satu bentuk ya untuk masyarakat saling menolong kayak tadi gitu ya. Oke. Terus gimana tadi Kak lanjutannya? Dari sosial media terus di dari share? sosial media akan ada masuk tuh DM, Kak mau dong dari rumah saya diangkut. Oke, kita minta alamat dan kita laksanakan, kita angkut di hari H. Oh berarti itu individu boleh atau gimana? Individu boleh, dari masing-masing rumah juga boleh. Jadi kita lihat dulu dari rutenya kan, misalkan ada rute besar. Nah kalau dia 5 atau 10 menit dari rute yang udah kita tetapkan masih bisa kita angkut. Oh yang penting gitu. di rute gitu ya? Iya, Dia, karena efisien operasional. Betul lah, iya betul lah. Masa kita udah mau membantu diperibet gitu ya? Enggak lah bercanda. Tapi maksudnya berarti ini ada penanggung jawab nggak di kecamatan tertentu itu? Nggak usah atau enggak? Yang penting siapa yang DM mereka langsung taruh sampahnya di mana gitu, ada poinnya nggak? Nggak ada collection pointnya, itu langsung dari rumah. Jadi juga harapan kami bagaimana kami bisa menyediakan jasa ini untuk masyarakat secara luas nantinya. Untuk sekarang ya siapa yang ikut kita di sosial media yang tahu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi layanan umum. Nah karena salah satu keterbatasan yang kami tahu di Kota Medan ini adalah pengangkutan sampah secara terpilah. Belum cukup armada, ya anggarannya kurang, sehingga pengangkutan secara terpilah itu masih terbatas. Ya di Medan sendiri kan cuman kayaknya dari APBN 15% atau sekitaran gitu kan yang untuk sampah. Tapi ini minim. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi peningkatan lagi ya. Iya benar. Dan dengan adanya layanan ini kan kita sudah menuntut dari sumber itu memilah. Iya. Nah, kita mengintervensi, kita ingin membangun budaya pilah sampah di rumah. Iya, berarti mereka harus pisah-pisahin dulu tadi ya, yang pemisahan dulu dengan yang organic waste-nya atau dengan yang daur ulang, residu. Iya. Itu di kakak sendiri masih pengelolaan sampah atau sudah ada mulai nggak gerakan yang pengolahan sampahnya diambil dulu atau sudah ada yang reduce atau recycle-nya gitu udah ada belum nggak ya? Kalau dari sampahnya sendiri, dari roda hijaunya. Produk dari kita gitu. Oh tadi send ke mitra ya? Iya. Sorry. Iya memang tadi send ke mitra. Saya beringat. Terus satu lagi yang aksi bersihnya itu gimana tadi? Kalau aksi bersih kan cenderung event. Nah kita juga masih jiwa pemuda-pemudi gitu ya. Demen dong event yang bersama-sama gitu. Oh ini juga yang tadi Aksata Pangan ikut juga nggak sih? Enggak ya? Ada pernah ikut nggak sih? Kita ada ajak. Oh ada ajak. Cuman masih kondisi pandemi agak susah. Oh iya benar-benar ya. Oh iya ini pandemi sih memang. Iya jadi agak sulit sih. Kita lihat untuk aksi bersih masa pandemi juga metodenya berbeda. Sebenarnya kan aksi bersih kita berapa ratus orang turun ke lapangan gitu. Nah sekarang nggak bisa. Sekarang lebih ke kemandirian aja. Mereka sudah milah sampah di rumah, mereka catat secara online dan itu yang kita kumpulkan jadi data. Paling untuk aksi bersih kayak dalam rangka World Cleanup Day kita coba buat konsep yang lebih luas di masyarakat Medan. Kayak contoh sebelumnya aksi bersih yang 1 titik aja. Nah karena pandemi kita gandeng nih semua kecamatan di Kota Medan untuk jadi drop point. Jadi masyarakat nggak nunggu angkutan sebulan sekali kita, tapi mereka bisa mendropkan di kecamatan-kecamatan itu di 1 hari aja. Di 1 hari aja. Pokoknya ditentukan harinya, tolong drop kemari nanti kami ambil. Itu udah ada tempat
pembuangan awalnya gitu nggak? Atau maksudnya titik poinnya udah ditentukan berarti? Di kecamatan itu. Yang menentukannya berarti kayak lurahnya atau siapa kepala desanya gitu ya? Di camatnya itu. Apakah di kantor camat, apakah di tempat lain, di kelurahan itu mereka menetapkan. Gitu. Ini untuk khusus kegiatan World Clean Up Day seperti itu. Iya. Karena kecamatan juga udah rempong nanti menerima sampah, tapi bukan bukan. Ini kan hanya ke bentuk kegiatan salah satunya ya. Oh, oke. Berarti ini lebih ke kampanyenya. Tapi kalau yang hari angkut itu program bulanan untuk masyarakat. Biasanya itu di akhir bulan. Biasanya di akhir bulan. Okay. Kalau program Aksata Pangan sendiri gimana? Kalau kita secara prinsipnya itu kan bekerja sebagai food bank. Kita itu mendistribusikan makanan, mendistribusikan kembali dan menyimpan makanan itu. Nah, sistem kerja kita itu yang tadi sudah saya sampaikan, kita yang O2O, organisasi ke organisasi dan distribusi secara langsung gitu, direct distribution. Nah, kalau untuk programnya kita ada 2, ada Food Truck Sedekah dan Food Heroes namanya. Nah, untuk Food Truck Sedekah ini merupakan bagian dari distribusi, food distribusi, dan kita distribusikan secara langsung. Biasanya kita pindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain, masyarakat yang membutuhkan, kita survei dulu kondisinya bagaimana, kita hitung berapa keluarga yang bisa kita bantu, kita kerjasama dengan PIC di lingkungan tersebut, kepala lingkungan gitu. Dan kemudian kita datang, kita mendistribusikan makanan secara langsung. Nah, kebetulan juga beberapa minggu yang lalu kita bareng sama Roda Hijau juga di Pekan Labuan. Betul. Wah, apa tuh kegiatannya? Ya itu mendistribusikan makanan. Kalau kita nyebutnya sih namanya kupas, kunjungan ke masyarakat prasejahtera. Nah, kemudian yang Food Heroes itu bagian dari redistribusi juga. Itu kita bekerja sama dengan bakery saat ini. Kita menyelamatkan makanan roti-roti yang berlebih pada hari itu, kemudian kita distribusikan ulang, kita distribusikan kembali ke lembaga-lembaga semacam panti asuhan, panti anak gitu-gitu. Dan penyimpanan makanan kita punya gudang di daerah Medan Johor, kemudian kita menyimpan di situ dan kita nanti mendistribusikan juga dari organisasi kita ke organisasi lain. Yang FLO yang saya bilang tadi, frontline organization tadi. Nah, itu sih aktivitas kita. Oke, terima kasih Bang Alan. Ini lalu tadi yang terkait bentuk yang di kampus tadi kan sudah beberapa dijelaskan ya. Mungkin yang diperlukan kali ya, apa kalau misalnya dari bentuk kemitraan itu penekanannya kemana ya, dari kampus ke yang Roda Hijau itu, mungkin edukasi kali ya tadi kayak seperti ini kan kita udah buat, tapi apa lain ya kira-kira untuk pengelolaan sampah berkelanjutan gitu? Paling consulting service sih, kami bisa jadi konsultan juga kalau di USU ini belum ada hanggar pengelolaan sampahnya seperti apa, harus didesain dan pakai mesin apa, itu bisa juga kami bantu. Oh gitu-gitu, oke. Consulting service. Tapi tadi memang yang ininya mitra lah intinya, lebih ke sana. Dari edukasi, pengelolaan bisa. Oke. Jadi memang kita udah bicara banyak terkait program dan apa yang bisa nih. Jadi ini kita mungkin agak visioner sedikit ya. Boleh. Ya, jadi ini pertanyaannya nih, kan kita tadi udah lihat perkembangan dalam 2 tahun aja meningkatnya sampah itu mengerikan ya, sampai 3 juta ton. Nah ini gimana kalau di tahun 2040 menurut Kak Kristella nih sama Bang Alan gimana? 19 tahun ke depan ya. Jadi kayak kita genapin aja deh, daripada 20 nanti dari 2041 ya kita 2040 aja ya, 2040 tanggal cantik banget ya. Ya itu gimana? Apakah yakin masalah sampah ini membaik atau pencegah sampahan ini makin banyak? Karena kan kita tahu sendiri kalau jumlah penduduk makin banyak ya itu tadi sampahnya makin banyak. Mungkin dari Kak Kristella gimana? Saya mah optimis ya. Harus optimis. Dengan isu persampahan sekarang saya lihat sih masyarakat sudah mulai gelisah dan sudah sadar, oh ternyata isu persampahan itu lumayan besar ya, dan mereka juga sudah mulai terpapar dengan edukasi yaitu kita bisa intervensi dari rumah gitu, dari tangan kita sendiri itu bisa lo milah sampah dan itu akan memberi dampak yang besar ketika masuk dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau kita proyeksikan di tahun 2040
2040 nanti otomatis sistem bisa lebih baik di hulunya. Di hulunya artinya keterpilahannya itu mungkin lebih banyak masyarakat yang ikut mulai memilah sampah. Dan dari sarana prasarana tentunya akan lebih baiklah dipersiapkan dari tahun ke tahun karena isu sudah semakin besar kayak contoh di Kota Medan sendiri ya. Dampaknya ke banjir ya salah satunya ya, karena sampah tadi bertumpuk. Dan untuk TPA Kota Medan sendiri kan kita sekarang hanya bersisa 4 hektar yang ada untuk menimbun sampah lagi gitu. Nah dengan urgensi itu kan kita pemerintah juga akan nge-push bagaimana ada pengurangan volume yang ke TPA dan otomatis apa efisiensi yang harus dilakukan, bagaimana pengelolaan yang lebih baik. Jadi saya sih optimis. Ayo. Ayo kita bisa bersama ya. Gimana dari Bang Alan? Kalau untuk 2040 juga saya berharap dan saya juga optimis juga ada perubahan yang mungkin bukan perubahan dari kita hanya sebagai individu ya, tapi perubahan sistemik gitu, perubahan sistem yang memastikan bahwasannya pengelolaan sampah di Kota Medan itu khususnya, bahkan bukan di USU aja tapi di Kota Medan khususnya itu sudah memang ada perubahan sistemik yang lebih baik lagi dari sistem yang saat ini ada gitu, sehingga kekhawatiran bahwasannya ada TPA kita yang sudah terbatas lahannya itu bisa kita hindari di masa yang akan datang. Dan untuk harapan kedepannya kalau misalnya berbicara sebagai food bank, kita sih berharap ada banyak food bank yang akhirnya lahir dan tumbuh besar di komunitas-komunitas. Jadi nggak ada istilah saingan ya di sini ya. Kita baju bersama ya gitu ya. Harus bareng-bareng gitu. Harus kerjasama lintas sektor dan lintas stakeholder juga. Iya benar. Gitu. Ini demi lingkungan kita semua ya, terutama Kota Medan. Gitu. Dan kalau sudah banyak food bank, ada komunitas-komunitas yang banyak lebih terbantu dan kita juga nggak bingung lagi nih di bagian pencegahannya. Oh nanti ketika ada makanan berlebih bisa kok hubungi ini di dekat sini misalnya di daerah Medan area, Medan Petisa, Medan Johor segala macam. Dan kalau itu makin banyak makin mudah lah pekerjaan kita untuk mengelola sampah ini secara keseluruhan. Saya pikir seperti itu. Iya ya memang. Ya awalnya makanya kita hadirkan Aksata Pangan dan Roda Hijau ya supaya ini ya memberikan wawasan ya bagaimana supaya jangan sampai jadi sampah makanan, bagaimana bagaimana memilah-milih sampah kan gitu ya pengelolaan sampahnya. Ya oke Sobat USU, ini memang menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Jadi terima kasih sekali kita ucapkan kepada Roda Hijau dan Aksata Pangan yang sudah membuka wawasan kita kembali nih terkait lingkungan. Bayangkan ya dari Mbak Kristela aja jauh-jauh dia sekolah ke Amerika balik lagi ya demi lingkungan kita ini. Saya harap sih Sobat USU juga seperti itu ya. Kita harus ilmu kita yang telah kita peroleh harus bisa diberikan lagi untuk ke lingkungan kita. Sama juga nih dengan kayak Bang Alan ya. Wah, ini gila Bintang. sih. Iya ya. Dari tamatan teknik lingkungan angkatan pertama lagi ya. Ya kembali lagi ke lingkungannya juga mengabdinya. Ya, itu mungkin dari podcast episode kali 3 ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Kak Kristela dan Bang Alan. Ini ada sedikit souvenir dari USU. Untuk Kak Kristela dahulu dan ada goodie bag-nya. Ini ucapan terima kasih udah capek-capek datang lagi pandemi gini. Dan ini juga ada untuk Bang Alan, goodie bag-nya dulu mungkin. Terima kasih. Ya, dan souvenirnya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Sobat USU. Jadi kalau kita mau mengakhiri itu nggak enak ya tanpa ada pantun ya kalau di Medan ini. Jadi saya bacakan sedikit pantunnya. Ke laut memancing, perginya bersama kawan. Sekian podcast yang telah dibagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.